Percakapan yang mengademkan bumi. Cooling Conversation. Semua, welcome back to this podcast. This is Cooling Conversations, percakapan yang mengademkan bumi, mudah-mudahan. Yeah. Perkenalkan diri, nama gue Vidya. Udah bekerja di sustainability, sekarang lagi membangun consultancy sendiri atas nama Nectary. Tapi hari ini kita nggak mau ngomongin tentang Nectary because this podcast is just conversations with my friends gitu. Sebetulnya dari berapa lama kerja di sustainability ini, gue merasa gue punya banyak temen-temen tuh yang keren-keren lah ya, yang sudah bekerja di sustainability juga udah lama, kemudian ceritanya juga macem-macem. Ya ada yang jadi penulis, ada yang kerja di energi, ada yang kerja di persampahan, jadi tuh kayak banyak banget gitu orang sebetulnya kerja di sustainability dan cerita-cerita mereka tuh sangat menarik. Jadi podcast ini dibangun untuk teman-teman semua yang mau mengerti tentang sustainability, mau bekerja di sustainability, ingin bertanya juga bagaimana cara untuk mempunyai karir misalnya di situ, atau ya untuk meningkatkan awareness juga ya, sehingga bumi kita tidak terlalu panas seperti ini. Jadi I want to welcome my friend today, Mr. Hadohoan, si mare-mare. Selamat malam Mbak Vidya, Selamat sampai bertemu lagi. malam. Aduh, ini kayak radio banget, Sampai bertemu lagi. kayak radio. Halo Don, udah lama nggak ketemu ya? Lama-lama Mbak. Kayaknya Namanya. pada sibuk masing-masing sekarang ya. Waduh, pelik. Belik enggak lah, ntar bentar lagi balik ke Bali ketemuan lagi. Ya, Anyways, Don is my dear friend. Kita kerja bareng di Deltera waktu itu. Dan ya, introduce yourself dulu dong, bentar Don. Kayak who you are, where you're from, what you're doing currently. ya, oke, siap Mbak Vid. Jadi makasih banyak udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi. Jadi namaku Hadohoan Satyalan Cimaremare. Bisa dipanggil dengan Doan ya. Dulu kerja sama Mbak Vidya dan mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari ih, keren lah kayaknya. Jadi aslinya aku dari Sumatera Utara, dari Medan, tapi sekarang lagi domisili di Bali dan sekarang masih bekerja di sebuah yayasan internasional yaitu Deltera. Dan di waktu luang, kebetulan aku juga memiliki inisiatif terpisah yang berkaitan dengan persampahan namanya Forpasi, yaitu Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia. Paling itu sih untuk kegiatan sekarang ini, dan tadi seperti yang disampaikan Mbak Vidya, jadi yang namanya sustainability kayak ini kayaknya pelik sekali ya ini, bahkan untuk mendinginkan mendinginkan bumi itu kayak berat sekali gitu loh. Aduh, gimana gitu. Ya paling itu sih kalau untuk saat ini. Tapi juga bakal senang ketemu Mbak Vidya dan juga teman-teman, apalagi di luar sana yang mungkin kita belum sama-sama kenal, tapi di sini bareng-bareng untuk addressing atau bekerja sama di isu lingkungan ataupun sustainability keberlanjutan. Begitu sih Mbak Vidya. Gue pengen ya pengen tahu dong Don, memangnya sejak kapan sih dirimu itu ada ketertarikan di sustainability? Kan kalau nggak salah, ini kan anak ITB kimia nih. Tentang lingkungan sendiri, apakah sebetulnya sebelum kuliah itu udah tergugah, tertarik, atau kapan ya persisnya tercerahkan terus ada interest ke sana? Kalau dibilang untuk yang sangat detail sekali, itu jawabannya udah dari sejak kerja di pemerintah, yang sangat detail ya. Dulu kebetulan aku pernah kerja di pemerintah, itu di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dulu masih belum ada ekonomi kreatifnya, masih Parekraf. Sorry, Kemenpar. Nah, jadi Komentar. Kementerian Pariwisata, jadi dia tuh punya satker, Mbak. Satker namanya Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Jadi kebetulan ada kesempatan untuk pulang ke kampung halaman aku sendiri di Danau Toba untuk membangun pariwisata. Dan saat itu Ini berarti setelah lulus ya? setelah lulus aku jadi kan aku lulus nih kuliah,
Kebetulan tadi disampaikan di Kimia ITB, terus setahun aku ngajar tuh di salah satu daerah terpencil di Indonesia di program. Oh iya iya. Mm-mm. Setelah itu, jadi kembali ke pemerintah untuk ke kampung, dan kebetulan di lembaga pemerintah yang butuh untuk menyampaikan narasi dari pusat sampai ke lapangan itu supaya jelas nih, supaya tegak lurus nih pesannya, bukan pesan pariwisata itu yang berkelanjutan, yang untuk kebermanfaatan, bukan pesannya untuk merusak ataupun menjajah ataupun menjara Mm-mm. dan lain-lain. Jadi ditempatkan seperti itu, dan di saat di lapangan kayak melihat banyak isu, ya memang seperti tadi, banyak persepsi kalau hal yang berkaitan dengan pembangunan itu sifatnya merusak, padahal ternyata nggak seperti itu. Walaupun Mm. memang ada banyak beberapa catatan, kayak misalnya air limbah di Danau Toba, masalah sampah. Jadi Mm-mm. itu yang sangat dalam sekali sih Mbak Fit. Kalau aku tuh kayaknya aku bakal ke isu lingkungan nih. Nah, itu yang Mm. dalam. Tapi kalau nginget yang apa ya, ya secara umum lah ya, kayak mungkin Mm-mm. yang men-trigger di masa lalu, kebetulan di SMA aku suka ikut organisasi juga. Jadi ada Mm-mm. organisasi satu satu organisasi keagamaan ya sebenarnya. Nah, Oke. jadi kebetulan di situ ada divisi pembantu umum. Jadi divisi pembantu umum ini doing chores kayak palu gadanya organisasi itu, yang Mm. BAU-nya kita cuma simple kalau ada acara bersihin dari sampahnya gitu loh. Jadi Terus udah acara gitu ya. ya dari situ awalnya kayaknya kayak kenapa menyenangkan ya melihat itu bersih ya. Jadi Oh iya. kita bilang ya mungkin itu trigger pertama, kayak masa lalunya. Terus seiring waktu perjalanan kehidupan sama pekerjaan, oh iya ini nggak benar, ini Mm. kacau, isu ini berat pelik gitu loh. Dan akhirnya Mm. menenggelamkan diri lah Mbak, setelah di pemerintah, di ada Mm. yayasan juga di Ubud namanya Yayasan Kopernik, di situ sosial Mm. lingkungan juga. Lalu setelah itu ke Deltera, sekarang mulai lebih detail lagi ke persampahan gitu kira-kira Mbak. Jadi awalnya tuh kayak ngelihat di depan mata sendiri gitu ya, Doan, kayak pariwisata yang harusnya ekonominya tambah naik, kok malah dirusak dan nggak dipikirin jangka panjangnya gitu ya. Aduh, padahal Danau Toba bagus banget ya. Iya, itu juga sama juga. Jadi kebetulan beberapa hari lalu aku dapat kesempatan juga untuk ngomong lagi di Otorita Borobudur tuh namanya. Oh gitu. Otorita juga, jadi Kemenpar juga ada, mereka Mm-mm. ditiru. Terus untuk menyampaikan bagaimana nih pengelolaan sampah di desa wisata. Nah, di Mm. situ yang menjadi punchline-ku bahkan itu adalah di saat itu ingat pariwisata lagi adalah sebuah paradoks sebenarnya. Paradoks, Mm-mm. apakah itu kebermanfaatan atau apa itu trade gitu. Karena kalau kita BAU di pariwisata, itu Mm-mm. pasti akan ada timbulan sampah yang bahkan lebih dari tempat lain. Nah, Mm-mm. sementara kalau kita memiliki mindset keberlanjutan ya, sustainability, kayak sustainable Mm-mm. tourism, itu udah banyak sekali sih Mbak frameworknya di berbagai belahan dunia, dan juga ada Mm-mm. banyak praktisinya. Kalau Mm-mm. ya enggak, Mas tourism itu enggak seberbahaya itu kalau memang didesain dengan prinsip Oke. berlanjutan. Jadi itu yang kemarin juga, narasi-narasi keberlanjutan itu buatku kayak seru aja gitu. Memang Mm. ya perjalanan hidup dari pariwisata ke sampah itu ya ternyata apa ya, berkelindan, bahasanya seperti itu. Nah, Intan udah mau banget kan itu bahasa. yoi. Oke oke. Terus dari yang di pariwisata itu langsung pindah ke Bali untuk bareng sama Kopernik ya. Ya, jadi pas ya itu Mbak. Jadi kan di pariwisata itu, aku Hmm. 1 tahun kurang sedikit, ya ada peluang lah untuk belajar exposure internasional, karena Mm-mm. udah kenal, udah tau lah Kopernik ini dari lama. Dulu waktu dari teman-teman Indonesia mengajar dulu, memang salah satu waktu itu ya Kopernik sangat apa lah ya, nge-hype gitu di antara orang-orang di non profit. Wah ini kayak keren banget lah gitu, dan masih keren sampai sekarang dan makin keren. Iya, Hmm. iya. Jadi itu coba gitu waktu di pemerintah, ups and downs di pemerintah, nyoba ke Kopernik, masuk gitu. Ya udah, Mm-mm. langsung aja berangkat gitu, dan berangkat dan sangat bersyukur sih belajar banyak. Jadi Mm-mm. sampai akhirnya
itu tadi. Jadi selama di Kopernik juga ngambil isu sampah kan. Ada Mm-mm. isu sosial, ekonomi, lingkungan sama sampah. Dan Mm-mm. akhirnya aku setelah beberapa lama itu banyak ke sampahnya. Nah, Hmm. nyambung juga dan waktu kerjain sampah itu salah satu kunjungannya itu adalah ke Deltera yang waktu itu Yayasan Sosial Oh McKinsey. gitu. Iya, jadi seperti itu kayak Catur. nyambung kayak gitu. Nah, waktu datang ke McKinsey.org waktu itu kayak Iya. lihat terus mereka paparan gitu ya. Loh, ini kan yang kami desain di Copernic buat program ini gitu loh. Jadi Heeh. di situ langsung bikin I want to join this place. Jadi kayak gitu. Dari itu langsung stalking tuh. Oh, stalking. Ah, ngeplay akhirnya ya masuk di sini. Kayak Jadi gitu. kalau dipikir-pikir ya, yang dari yang Danau Toba itu sampai sekarang, dirimu berarti udah berkecimpung di dunia persampahan ini berapa lama tuh, Don? Kalau sampah yang spesifik sampah itu kan udah hampir 4 tahun ya. Kalau Oke. spesifik sampah. Tapi kalau untuk sustainability hitungannya included ya pariwisata. Karena di saat pertama kali aku datang di ada satu daerah namanya Sigapiton. Itu memang Mm-mm. panggilnya pemerintah sampai sekarang. Mm-mm. Itu dia memang gimana bisa narasi pariwisata keberlanjutan itu Mm-mm. digulirkan gitu. Dan satu sisi kan pariwisata yang berkelanjutan itu nggak memang eh, tentang sampah per se gitu, nggak. Ya. Jadi aspeknya bahkan di situ adalah sustainability dari aspek mereka mengimpor apa bibit bawang, Mbak Widya. Jadi jadi instead of mereka impor bibit bawang terus tuh, kebetulan dari Jawa, dari Brebes. Mm. Nah, caranya mereka bisa menghasilkan bibit sendiri gitu. Oke. Itu sempat ikut program yang seperti itu dulu. Jadi supaya dari desa Sigapiton itu memang udah didesain sustainable dari awal dan juga Mm-mm. untuk atraksi wisata ya. Mm-mm. Atraksinya kan kita kayak cenderung kalau di kota itu kan bahas kayak Mm-mm. roller coaster atau semua yang berteknologi. Malah di sana yang didesain itu adalah buat jalan kaki. Nah, gimana desa itu bisa bersih supaya yang datang ke sana itu bisa jalan dengan damai dan tenang aja. Jadi Oke. dan barangkali nanti Mbak Widya ada kesempatan kan ke Mm-mm. sana lagi ke Sigapiton atau Mm-mm. teman-temannya bisa main di sana kayak cuma jalan kaki aja melihat perkampungan zaman dulu gitu. Dan sekarang kalau Mm. sambut sama anak-anak tuh pakai pakai Itu berarti benar-benar di pinggir Danau Toba. di pinggir Danau Toba, Mbak. Berarti udah Oke. pernah ke sana juga Mbak Widya. Danau Toba udah, yang si pulaunya Samosir udah gitu ya. Cuma ya cuma 2 hari gitu kan, terus nggak terlalu dalam keliling-keliling. Jadi masih banyak lah yang belum dieksplor sama sekali, masih awam-awam. Nah, itu. Jadi itu termasuk di pinggir sih. Kalau yang Ah, biasa ke Samosir tuh nyebrang. ya. Tapi dia, Ah. dia turun ke bawah kan ada namanya program pemerintah namanya Caldera tuh. Yang lagi hit banget tuh yang ada Pak Jokowi di situ, Pak Yang Presiden. ada dibangun bukan villa ya, apa sih, rumah-rumah kecil itu ya yang Glamping-glamping di sana. iya iya Nah, glamping gitu. jadi itu yang di atasnya. Sisi di Ah, ah. bawahnya itu di desanya tuh. Nah, Hmm. aku tuh ditanam, tanda kutip ditanam 3 bulan di sana Wafid. Makanya gila aja kayak hidup di masyarakat yang kayak gitu yang kayak balik ke zaman Indonesia Maju. Tapi aku itu tadi itu memperkuat alasan di sustainability. Jadi nggak cuma lingkungannya aja, tapi Ya. juga sosialnya juga mereka dapat aspek itu secara pengetahuan kalau kesadaran lingkungan itu baik bagi mereka juga, well-being mereka juga, dan juga Mm-mm. of course ekonomi itu ya dampak juga pasti akan dirasakan sama mereka. Itu sih Mm-mm. pengalaman-pengalaman yang mengalir itu sih Mbak, yang Iya. akhirnya sampai di sini. Gue jadi tertarik kan, soalnya sebenarnya background dirimu kan background teknis. Kemudian ketika di Kopernik waktu itu ada risetnya juga, di Deltera juga mesti ngerti operations ya, kan dirimu pegang operation sekali, jadi benar-benar operasional sebuah TPS 3R. Bagi teman-teman yang nggak tahu, TPS 3R itu kayak tempat pemrosesan sampah tingkat desa, jadi mesti ngerti mesin, mesti ngerti alur kerja gitu kan, pengkomposan, sisi-sisi teknis dirimu gitu ya.
Cuma yang aku perhatikan dan aku mengerti, dirimu tuh kayak ada apa ya? Di community tuh wah kelihatan mukanya tuh beda gitu. Jadi sama masyarakat, sama Pak Kepala Desanya, engagement-nya, itu tuh kayak sesuatu yang seru juga gitu buat dirimu. Nah, sebetulnya seberapa pentingnya sih kalau orang di sustainability ya harus ngerti dua-dua aspeknya gitu, atau sebetulnya ya nggak apa-apa juga kalau lu orang teknis ya orang teknis aja gitu, tapi buat dirimu sendiri perpaduan itu balancing-nya gimana sih? Ya, itu wah ini menarik sekali nih Mbak. Jadi memang sekarang yang aku lakuin di Deltera itu memang lebih mengarah ke teknikal ya. Tapi Mhm, teknikalnya itu tidak kayak langsung urusan dengan mesin, hitungan-hitungan kayak gitu kayak kuantitatif. Malah aku lebih ke human side-nya, social side-nya. Gimana sih mhm, kita dari pekerja yang ada di dunia persamaan itu gimana mereka bisa satu visi gitu loh untuk mmm, mengelola sampah. Nah, itu kan kayak butuh SOP, butuh tata tertib, butuh aturan, mhm, butuh mhm, keselarasan visi dengan desanya. Nah, aku tuh lebih di situ sebenarnya. Dan itu mhm, ditarik ke belakang dari zaman aku kuliah. Memang karena itu tadi pengalaman lah yang membawa runut karir itu memang lebih ke sosial sih, komunitas mhm, sosial mhm, juga beberapa aspek tertentu tentu saja aspek politik karena nggak bisa dipisahkan juga. Kayak mhm, misalnya di desa nih, kita melakukan satu program misalnya. Tapi mhm. program ini ternyata bisa menghasilkan dua output, satu pro dan kontra. Kita nggak tahu nih di masyarakat yang pro ini berpihak sama petinggi atau stakeholder inti, terus yang kontra ini menjadi oposisi. Nah, yang kayak itu bukan isu sustainability, bukan isu sampah lagi yang kita hadapi itu, malah Belum isu lagi politik. mode pemilihan kepala desa lagi. Pendek kemana-mana, Mbak. Jadi sekompleks itu yang namanya manusia. Jadi apa ya? Karena itu juga udah menjadi temuanku di mana-mana sih secara personal. Mhm, Tadi berangkat dari bahkan di Indonesia Mengajar kan dulu memang bicara pendidikan, tapi mhm, sudah lihat tuh dinamika peta konflik di lapangan. Terus di pemerintah, di saat ada kebijakan pariwisata yang bagus sekali, ternyata gap informasi putus tuh ke bawah karena satu mhm, dan lain hal beda faksi politik. Jadi hal-hal yang selama ini mungkin di luar nalar program gitu. Dan di mhm, Kopernik itu kita pernah mendesain sesuatu, tapi yang menolak itu malah kepala desanya gitu loh. Tapi di mmm, sini kayak para orang komunitas-komunitas backup ibu-ibu itu malah menerima suatu program itu. Nah, hal-hal kompleksitas seperti itu yang aku kebetulan lebih banyak terjun dari sisi sosial dan manusianya. Jadi mhm. ditambah juga memang ada kebutuhan melihat secara holistik, terutama dengan lanskap politik. Kayak gitu sih Mbak, paling perjalanannya. Oke. Iya, buat ya buat teman-teman yang penasaran nih, kayak menurut dirimu eh itu ada ilmunya nggak sih, Duan? Hmm. Maksudnya kayak kita kita bilang lah harus balancing. Cuma ilmu sosial dan pendekatan dan engagement itu kan benar-benar harus banyak pengalaman, banyak peka. Tapi kadang-kadang kita juga harus tahu ya ilmunya sedikit-sedikit gitu kan ya, bagaimana memetakan, bagaimana mendengar orang bicara. Mungkin kalau dia ngomong gini sebetulnya enggak gitu. Bagi teman-teman yang katakanlah baru terjun nih, suggestion dirimu apa ya untuk bisa mempertajam insting di bagian itu? Karena kayaknya gue juga setuju nih, sepinter-pinternya lu mempunyai solusi, kalau yang bagian human side-nya nggak jalan, itu nggak bakal bisa. Nah, jadi suggestion dirimu apa ya? Ya, wah, kalau berkaca dari pengalamanku sih Mbak, jadi yang Hmm. artinya skill set yang signifikan diperlukan kalau memang kita ingin tenggelam di wilayah sustainability, tetapi ada human factornya di sana, social factor adalah gimana kita bisa paling basic itu pasti stakeholder mapping. Stakeholder mapping Oke. kita bisa memetakan pemangku kepentingannya. Dan dulu aku pernah ikut satu bootcamp dan itu sangat meaningful buatku namanya Three Sector Leadership Bootcamp. Nah, di situ dia menambahkan aspeknya jadi lebih spesifik. Langsung Oh. kita melihat society itu dan stakeholder itu langsung dia berada dalam framework sektor, yaitu sektor publik seperti apa, Mhm. sektor private seperti apa, dan
third sector atau voluntary sector itu seperti apa, kayak non-profit termasuk dalam third sector. Nah, Mhm. jadi dengan ada pemahaman di situ, jadi kita Mhm. bisa artinya membawa diri, Mbak. Kita Hmm. saat kita ke kepala desa, kita tahu nih, dia itu pasti ada kepentingan politis, kepentingan Mhm. cara KPI pemerintah. Di saat kita Mhm. ada dengan bisnis nih, pasti ada aspeknya untuk apa ya, untuk peningkatan ekonomi, terus ada Mhm. untuk portofolio program, pasti ada aspek itu. Di saat kita berhadapan dengan voluntary sector, pasti ada di situ spirit aktivisme, ada spirit kolektivisme, dan itu Mhm. kita pasti mencoba menempatkan diri agar narasi yang berada di luar mereka itu tetap relevan dengan apa yang menjadi perjuangan mereka. Jadi seperti itu yang Mhm. paling basic sih, Mbak, paling basic Mhm. buatku yang dan sangat beneficial di saat melakukan stakeholder mapping. Kita bisa Mhm. deal with many complexities. Mhm. Sisanya ya udah, kita itu kayak mungkin komunikasi dasar ya, aku juga belum, masih belajar juga. Yang Iya. kayak personal kayak gitu pasti sangat dibutuhkan lah ya di saat kita apalagi bicara sustainability. Mhm. Banyak asumsi mungkin ya di lapangan, kayak oh ini apakah mau isu eh, apa ya, membantu program dari satu sisi saja kah, atau memang Mhm. membantu masyarakat saja kah, atau seperti Mhm. apa. Jadi di saat ada pemahaman lanskap yang dari tiga sektor tadi, itu bisa Mhm. menjembatani eh, berbagai kepentingan, kalau dulu di Copernic bilangnya created shared value gitu sih, Mbak. Created shared value. Hmm. Iya, iya, iya. Ya, stakeholder mapping itu sebetulnya kan cukup sederhana ya. Ya, kita tahu stakeholdernya siapa, kita tahu kepentingannya apa, powernya dia gimana gitu kan. Ada matriksnya segala macam ya. Cuma mungkin yang aku juga sering lihat ada gapnya, oh yaudah kita stakeholder mapping nih pertama, habis itu proyeknya jalan, habis itu mapping terlupakan, udah lupa, udah sibuk dengan proyeknya kan. Yang itu sebetulnya harus selalu diperbarui dan selalu dilihat nih posisinya lagi di mana. Sebenarnya kan yang penting kan so what-nya ya. Ya. Setelah di mappingnya terus so what gitu. Dan strateginya itu kadang-kadang tuh nggak satu-satu. Kayak ini strateginya ini strateginya. Kadang-kadang tuh strateginya campur gitu. Hmm. Ya yang mungkin yang udah mulai masuk ke situ kali ya, yang orang yang instingnya udah harus lebih cepet jalan gitu. Bukan nggak bisa lama-lama juga tuh dipetainnya, nggak jalan-jalan juga. Mm-mm. Terutama Mbak, ini nyambung sedikit yang tadi. Di saat Hmm. kita udah tahu nih, kayak udah mapping, itu Hmm. yang sering barangkali ini, tapi dari pengalamanku ya, mungkin yang lain Hmm. pernah atau enggak, itu ke MSF kurang sih Mbak, multi stakeholder forum. Jadi instead Oh. kayak kita sendiri-sendiri nih petain dia, yang mungkin sering terlupakan adalah di saat melakukan program, itu Hmm. duduk barengnya itu Mbak. Nah, di saat Hmm. duduk bareng, itu kan harusnya keluar ya semua idealnya, dan di Hmm. situ mengurangi kompleksitas yang bakal bisa terjadi ke depan. Ini yang Menarik. artinya tips and triknya lah. Kita Hmm. memetakan satu hal, tapi di saat follow up action itu setidaknya ada satu tempat duduk bareng gitu. Kira-kira apa? Hmm. Nah, itu juga relate dengan apa yang aku kerjakan sekarang di Korpasi. Jadi di saat Hmm. sekarang kan Korpasi kan udah punya webinar, udah seri ke-7, tinggal ada Ingetin beberapa. lagi dong, Forpasi singkatannya Forum. Masih Forum Peduli Sampah Seluruh Indonesia. Nah, Oke. itu memang datang dari keresahan sih, datang dari keresahan. Ibaratnya kita kayak, bahkan orang yang melakukan hal baik sepertinya kok sering berbeda pandangan ya. Nah, mencoba juga membuat Hmm. tengah itu Mbak Vidya, kayak ada tim dari hulu yang percaya mereka tuh lebih suka edukasi, ada tim dari hilir yang suka teknologi. Itu kan kita itu rahasia umum lah kalau banyak Iya. tidak sepahaman. Nah, di saat itu pula butuh nih suatu ruang tengah yang oke, apa pandangan Anda. Jadi dari dua sisi itu dapat. Dan itu Hmm. salah satu aku coba wujudkan apa yang aku percayai terhadap stakeholder mapping. Dan ketika Hmm. multi stakeholder forum itu dilakukan, bisa Hmm. untuk mereduksi semua kekeliruan yang mungkin muncul.
contohnya kalau korporasi melakukan itu, ke depan kita nggak tahu Iya. pemerintah ini membawa program persampahannya kemana. Tapi di saat Mm-mm. kita udah pernah duduk bareng nih di formasi. Nah, udah Mm-mm. bahas nih. Jadi ke depannya semoga kerancuan-kerancuan itu dan kalau Mm-mm. bahasanya di pemerintah tuh ego sektoral tuh berkurang, Mbak. Karena itu yang dari perspektifku banyak menggerus energi gitu. Sementara kita semua Hmm. pasti punya hal baik kan yang mau kita bawa, mau kita tawarkan ke satu isu. Gitu sih, Mbak. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ah, ini mulai jadi seru lagi nih. Yang tadinya ngomongin apa ini udah sampai mana nih, Don? Ya, aku ngikut aja sih. Aku malah Iya, pengen dengar iya. cerita Mbak Vidya bentar lagi. Kenapa, kenapa? Pengen juga dengar cerita Mbak Vidya kan, Mas. Ya, berangkat tiba-tiba. Bukan tiba-tiba sih. I think dia orang kaliber gitu. Susah juga dia. Makanya, keren banget sih dapat. Lain kali, lain kali. Oke, lain kali. Tapi, keren. Mm-mm. Oke, mantap. Tapi balik lagi ya kita ke isu sampah nih. Ya terutama tahun ini lah kita tahu banyak TPA kebakaran. eh Sedih lah liatnya di Bali aja, tiga ya, empat ya, sekarang empat yang kebakar, sama yang terakhir di Nusa Penida. Dan kemarin beritanya Nusa Penida ya pemadam kebakaran nggak ada gitu. Jadi dan mematikan gas metan di dalam tumpukan sampah itu ya kayak nyiram air ke gas chamber gitu kali ya, yang susah banget gitu matinya. Ini hampir sama kayak lahan gambut kali. Lahan gambut juga disiram kan nggak mati-mati ya karena bawahnya kayak membara gitu. Jadi ya, ya sedih banget lah dengernya. Em, jadi itu kan udah mulai persoalan skala yang gede nih gitu. Nah, kalau menurut dirimu tadi udah disebut multi stakeholder forum gitu-gitu ya. Kalau mau ngambil angle teknologi aja dulu, sebetulnya secara teknologi kita tuh siap nggak sih? Atau maksudnya solusinya tuh ada nggak sih secara teknologi menurut kamu? Ya, Mbak. Wah, ini pertanyaannya lumayan nih. Nah, Mm-mm. jadi karena teknologi ya. Nah, jadi melihat ke kedaruratan dulu sih, kita menarasikannya sebagai kedaruratan. Jadi udah Mm-mm. jelas TPA yang terbakar itu karena gas metan pemicunya. Karena Iya. dia artinya ada seperti bahan bakar lah dia ya, bahan bakar ya. Mm-mm. Dan dia numpuk di sana, kita nggak tahu apakah itu udah bertahun, berpuluhan tahun nggak tahu. Dan seberapa banyaknya itu sangat sulit sulit juga dicari. Dan itu sebenarnya kebakaran yang ada ini menurut kita di Farmasi adalah salah satu signal aja kalau memang ada masalah. Dan sebenarnya Mm-mm. masalahnya lebih besar dari situ. Ini kayak tip of iceberg aja sih, Mbak. Dan Mm-mm. hal yang menjadi refleksi bersama adalah di saat masyarakat yang menerima dampak ini mudah-mudahan bisa mendapat pesannya sebenarnya. Kalau memang dari kita Mm-mm. semua, nggak cuma pemerintah yang banyak diasumsikan sebagai tugas pemerintah aja di sampah, itu Mm-mm. semua keroyokan. Jadi pemerintah, masyarakat, bisnis juga. Nah, itu yang untuk Oke. nah, untuk dari segi teknologi sendiri, nah ini kebetulan kan ini ini agak 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 hati-hati nih aku ngomongnya coba. Agak pinggir jurang ya? Ya, agak di pinggir. Nah, jadi kebetulan kan aku artinya lulus dari Institut Teknologi ya. Nah, Mm-mm. ITB gitu loh. Dan aku percaya pendekatan teknologi itu ada. Aku percaya. Nah, jadi Ya. kalau misalnya di persampahan kan ada beberapa teknologi nih, seperti itu teknologi thermal, itu kayak RDF, insinerator. Nah, itu satu yang dari teknologi machineries ya, secara Mm-mm. permainan. Terus kalau teknologi untuk material sendiri, materialnya artinya untuk alternatif eh, kemasan seperti bioplastik dan lain-lain itu kan salah satu teknologi juga. Dan Mm-mm. juga ada masih banyak sih teknologi yang lebih sophisticated, yang lebih lebih advance lah, Mm-mm. pyrolysis, gasifikasi dan lain-lain. Nah, Mm-mm. aku sih yang menjadi standing point-nya adalah kalau apakah teknologi itu butuh, jawabannya butuh. Mm-mm. Jawaban butuh. Karena apa? Dia jelas purpose-nya dia, tujuan teknologi itu untuk ya output-nya untuk menyelesaikan satu masalah tertentu. Contoh, misalnya insinerasi. Insinerasi Mm-mm. masalahnya kalau memang itu didefinisikan sebagai masalah, misalnya ada teknologi,
kita masukkan sampah itu sampai akan menghilang. Nah, tapi kan yang diantisipasi, yang dikhawatirkan adalah apakah teknologi ini instead of solving our problem, dia menghasilkan masalah baru. Nah, itu yang kita coba perlu kaji bersama. Artinya, kalau dari aku sendiri, Mbak, nggak anti. Jawabannya nggak anti. Kenapa kita harus anti? Di satu itu memang menyelesaikan masalah. Tapi, apakah kontekstual masalah yang kita ingin selesaikan itu sudah sepenuhnya sama daripada dari contoh-contoh yang kita dapatkan mengenai solusi tersebut? Kan belum tentu. Nah, itu aku belajar, itu ada beberapa riset kayak di Denmark ya. Di Denmark itu ada salah satu fasilitas insinerasi keren sekali itu, arsitekturnya bagus, orang bisa bermain ski. Tapi sekarang yang menjadi isu di sana adalah menjadi isu politis. Di saat ongkos yang mereka keluarkan itu mulai dipertanyakan oleh para politisinya untuk insinerasi. Nah, insinerasi memang Maksudnya kemahalan. Kenapa, Mbak? Maksudnya kemahalan ongkosnya. Nah, iya, bisa dikatakan seperti itu. Beberapa politisinya itu kan pakai anggaran APBN-nya mereka lah untuk ngebakar sampah gitu ya. Dan itu kan perlu energi, perlu proses dan lain-lain, Mbak. Itu perlu banyak lah, perlu duit lah. Kalau udah teknologi bicaranya pasti perlu biaya. Nah, itu menjadi isu di saat ada insinerasi itu, malah perilaku masyarakat jadinya loss gitu loh. Jadinya, gak ada insinerator kok. Yaudah, kalau aku udah selesai. Nah, sementara hal-hal yang harusnya mereka lakukan, yang bisa mereka lakukan secara individu, secara pribadi, di saat apa namanya, contoh itu sampah rumah, sampah dapur mereka, yang harusnya bisa selesai kayak di kan, itu instead of mereka selesaikan sendiri, akhirnya mereka terlena dengan teknologi gitu. Aplikasinya apa? Biayanya mahal ya. Itu kembali ke kebijakan pemerintah masing-masing. Kalau pemerintahnya artinya mengokekan ya nggak ada masalah. Udah ada highlight kalau itu jadinya over cost. Jadi pemerintahnya mempertanyakan, politisinya bahkan mempertanyakan, apakah worth it kita sebanyak ini menggelontorkan sementara prioritas yang lain banyak. Nah, itu kan kita mengantisipasi. Nah, jadi untuk teknologi ini, kalau dari pandanganku pribadi, ayo kita mari sama-sama belajar, kita kaji juga beberapa pandangan dari sektor yang hulu terutama, yang cukup concern dari sisi manusianya, supaya kita di saat menggunakan teknologi tersebut nggak nggak beli kucing dalam karung gitu, Mbak Fit. Nah, supaya benar-benar tepat guna. Kalau memang masalah kita untuk hilangin satu gunung sampah di Bantar Gebang, ayo pakai insinerator yang benar gitu. Nah, oke, silakan. Nah, tapi di saat itu nanti gunung udah menghilang, pikirin juga dong gimana caranya biar nggak ada tumpukan lagi. Bukan karena kita udah punya teknologi tertentu, kita bebas nih buat gunung sampah, kan nggak. Nah, jadi pandangan holistik seperti itu yang aku sih percayanya itu kita butuhkan bareng-bareng, Mbak, khusus untuk sampah ya. Oke, menarik. And I can talk to you for hours. Bisa nggak habis-habis. Cuma aku mau balik ke tujuan awal ya, podcast ini kan sebetulnya untuk sharing the topic, tapi juga sharing in terms of career gitu, terutama ke teman-teman yang tertarik ke sustainability. Nah, untuk teman-teman dari bidang manapun lah, sekarang kan kuliah orang macam-macam ya, dari keuangan dan semua orang karena di isunya memang kita kerasa banget, jadi memang interestnya juga meningkat gitu. Jadi dirimu sendiri ada nggak ya tips that you can share untuk teman-teman baik yang mungkin baru lulus lagi mencari, atau juga bisa juga dia sudah mid career juga bisa lah, dia mau agak switching kan. I have a friend actually yang kerja di oil and gas, sekarang dia kayak lagi mencari gimana caranya. Ya intinya gitulah. Jadi kayak ada nggak tips dari dirimu, atau what would you suggest to them? Ya, ada dua hal nih, Mbak, kalau mengenai itu, yaitu yang pertama dari aspek filosofinya dulu, baru nanti aspek teknikal. Untuk filosofi dulu. Yang selalu aku sampaikan di Formasi adalah bagaimana kita mengingat kampung halaman kita. Apakah kita tidak ingin untuk menghirup udara yang segar dan meminum air yang bersih
di kampung halaman masing-masing kita menikmati gitu ya, having peace di sana. Pasti semuanya mau. Nah, ayo mari kita sama-sama untuk sustainability, khususnya untuk lingkungan dan lebih spesifik lagi mungkin sampah. Ayo apa nih yang bisa kita lakukan nih? Apalagi kalau memang mau masuk ke karir, bisa untuk berangkat dari pertanyaan itu dulu. Nah, jika Oke. sudah cukup tertarik dan ingin membulatkan tekad di bidang sustainability ataupun spesifik ke waste, buatku sih bisa langsung terjun ke beberapa aktivitas pro bono aja sih dulu. Banyak Oke. banget. Itu ada Ya. clean up, ada yang consulting, ada bahkan ikut-ikut webinar juga, bahkan Ya. itu dari aspek research. Jadi banyak sekali itu kita bahkan aku bisa bilang sangat melimpah ya Mbak Fit untuk Berlimpah, iya. resource Kalau mau untuk kita diikutin, mau belajar. yang hari juga ada. Gitu. Even bahkan dari Mbak Fit sendiri itu pasti udah banyak banget insight kayak one by one gitu dapat tentang sampah itu pasti itu kita bisa reach out orang-orang di LinkedIn yang udah memang di bidangnya. Dan terakhir kalau memang udah melakukan itu, aku sih yakin Mbak buat teman-teman yang terutama shifting karir akan nemu tuh apa resonate gitu loh. Oh kayaknya ini jalan ninjaku, kayak gitu contoh. Ja. Nah, dia mungkin ngetes 3 sampai 5 activities. Nah, dan ini beda-beda. Aku sih sangat yakin pasti akan ada nyantol yang at least paling membuat kita tertarik dan kalau bisa kita akan mempertimbangkan apakah kita benar-benar mau dalam di sana. Kayak gitu sih paling Mbak buat tips buat Oke. yang bisa aku bagikan. Iya. Dan mungkin terakhir untuk menutup ya, can you suggest ada resources? Yang pertama pastinya webinarnya for pasti gitu ya. Ada lagi nggak resources yang lain yang menurut dirimu tuh kayak berguna banget atau kayak apa yang kamu baca recently dari buku atau dari film atau dari yang lain-lain lah yang bisa di-share? Ya, kalau jadi ada 3. Yang pertama yang pasti check it out, webinar Verpasi ada di YouTube. Silakan, mungkin kita masih sedikit, tapi hopefully semoga itu bisa menjadi cukup bekal, resource buat siapapun yang ingin mendalami di persampahan ya. Nah, pertama. Yang kedua, untuk media, itu ada satu karya kita di Netflix, itu film judulnya Pulau Plastik. Di situ akan lebih detail lagi, apalagi itu sampai ke dampak kimia ya, biokimia, Oke. apa yang bahayanya jika ada sampah plastik bisa menghasilkan polusi yang namanya mikroplastik. Di situ Ya. teman bisa belajar juga dan itu bisa digunakan untuk nonton bareng atau di kantor Oke. masing-masing sebelum switching karir Benar. agak di signal-signal dulu di kantor diajak nobar nobar Minggu depan resign, minggu ini nobar dulu. terus tiba-tiba ada pengumuman lagi lu kamu kesini lah gitu biar agak halus gitu transisinya kan. Nah, By the way, di Pulau Plastik Anda muncul di menit keberapa? oh itu di awal dan akhir kebetulan jadi jadi selain main host ya saya sih cuma si figuran sih tapi mungkin Figuran-figuran muncul di awal dan di akhir. Oh, bukan figuran. ah, bisa dibilang gitu sih. Selain host ya. By the way, Terus. terakhir ini aku lagi baca. Ini ada Mm-mm. buku, ini ada rekomendasi dari teman-teman kantor nih. Oke. Ini kayaknya udah populer juga di teman-teman sustainability. Sustainable State. Aku belum baca. Sustainable State ini pengarangnya Chandra Nair ini. Dia Oke. CEO Global Institute for Tomorrow. Jadi dia melihat gimana, terutama khususnya Global South ya. Kayak kita negara berkembang, gimana sih secara mindset yang dibutuhkan untuk ada governance-nya di sustainability. Dan ini sih aku tertarik sekali karena aspeknya sih ada mengacu ke lanskap politik internasional dan juga historikal juga. Jadi itu aku juga masih proses dan Mm-mm. sangat menarik sekali menjadi Itu berarti bahasa Inggris ya? Itu bukan orang Indonesia ya, Chandra Nair? ini sih dia kurang tahu nih apakah dari India atau dari Bangladesh aku lupa. Oh, oke, bukan Indonesia ya. Iya dari Asia Selatan sih Mbak. Nah Ya. dia seperti itu.
bukunya bahasa bahasa Inggris. Ya, Kayaknya bisa dapat banyak resource-nya sih. The Sustainable State. Ya, oke, oke. Thank you, Doan, for sharing resources. Thank you juga udah mau diajakin ngobrol-ngobrol. Isa kalau Mbak, ini kayaknya malah mikir nih kurang jamnya nih. Kurang ya, emang iya, tapi kan kalau Ah, kita kelamaan yang dengerin bosan kan nih. udah Jadi aku kalau mencoba mengcap di setengah jam. Kan nggak semua orang kan ini loh, sabar loh. Kita asik-asik orang males dengernya ntar. ya mungkin dicacah kali ya. Caca. Tapi Tapi Randy, ya, thank you so much, Doan. Maksudnya kayak apa ya, gue ngelihat dirimu ya udahlah memang kerja di persampahan, mungkin masih muda ya, mungkin dibandingin teman-teman kita yang udah senior-senior berapa puluh tahun ya, ya Doan kerja 5 6 tahun gitu, tapi dan ini field yang sulit, membuat frustasi pastinya kadang-kadang ya, tapi I see you as always kayak a hopeful guy sebetulnya, kayak optimism tinggi, kemudian ya orang punya banyak keresahan, ya you're doing it your own way juga gitu untuk ya mengadres baik keresahan pribadi maupun mencoba untuk mengakomodir keresahan komunal gitu. Jadi thank you so much for all of the things that you are doing. I know running for PASI is a big effort juga, and you're kayak using your own time and resources. Jadi kudos to you. thank you banyak juga Mbak Fit. Mbak Fit juga udah support Korpasi selama ini. Wah, aku belajar banyak juga dari Mbak Fit. Nanti Ya, pengen jadi ngobrol lah. Misal sekarang aja ya kan. ya nanti itu kan aman, itu kan tinggal WA aja. Apa sih? Oke, siap, aman-aman. Oke, thank you ya Doan. Kita close dulu ya. Thank you teman-teman buat bergabung. Hopefully teman-teman belajar banyak. Kalau yang mau belajar lebih lagi bisa kontak Doan langsung. Kasih nggak ya nomornya? Nggak tahu lah, komen aja gitu kali ya. Bisa, Eh, nanti bisa ya, dari dia lah. nantilah. Terus ya kita usahakan nanti ketemu lagi bareng teman-teman yang lain yang juga bisa share lebih banyak lagi. Thank you so much. Dah. Thank you. Thank you.